Di sebuah kamar kecil di Riyadh, yang tak lebih luas dari kandang ayam di kampung halamannya, Aisyah duduk bersimpuh di atas sajadah usang. Malam telah larut, namun matanya masih basah. Tangisnya merambat pelan, menyusuri pipi-pipi tirusnya yang mulai mengeras oleh sengatan panas padang pasir. Suara isak tertahan memenuhi ruang sempit itu, seakan tak ingin membangunkan anak-anak majikannya yang tengah terlelap. Namun Tuhan, ia yakin, pasti mendengarnya. Ya Allah, kalau memang aku ditakdirkan sendiri sampai mati, aku ikhlas. Tapi kalau Engkau masih berkenan memberiku teman hidup, berilah aku yang mencintaiku karena MU. Bukan karena aku punya apa, ucapnya dalam bahasa Madura yang lirih, nyaris seperti bisikan. Sudah 5 tahun ia menjanda. Suaminya, Fauzan, tewas tertimpa besi cor saat membangun gedung pemerintah di Surabaya. Saat itu, Aisyah baru saja melahirkan anak pertama mereka, Hafiz, yang kini dititipkan di kampung, diasuh oleh ibu Aisyah yang sudah renta. Setiap kali ia mendengar adzan dari masjid di pojok gang, hatinya bergetar. Ia merasa lebih dekat pada Tuhan di tanah Arab ini, namun juga lebih jauh dari harapan. Majikannya yang dulu memperlakukannya baik, kini telah pindah ke Jeddah, dan Aisyah sedang menunggu penempatan rumah baru. Sambil menanti, ia bekerja serabutan di dapur penampungan agensi, menyapu lantai, menyeka air mata, dan terus menyimpan doa-doa di balik hati yang hampir mati rasa. Ia bukan perempuan cengeng. Ia pernah makan nasi basi dan kerupuk basah selama 3 hari di awal masa penempatannya dulu. Pernah dituduh mencuri jam tangan padahal hanya salah taruh. Pernah juga hampir dipulangkan karena disebut tidak cekatan, padahal saat itu ia sedang demam tinggi. Namun bukan itu yang membuatnya sering menangis, melainkan rasa sunyi yang menggigiti setiap malamnya. Rasa sepi sebagai perempuan yang tak punya siapa-siapa di negeri orang, dan rasa rindu yang tak bisa disampaikan kepada Hafiz, anaknya yang kini mulai lupa suara ibunya sendiri. Suatu malam, saat hujan turun tipis di Riyadh, hal langka yang disambut warga seperti anugerah. Aisyah membuka jendela kecil kamarnya dan memandang ke langit. Ia menggenggam tangan sendiri, seolah merangkul tubuh yang lelah. Kapan ya? Ada laki-laki yang bukan hanya lihat aku sebagai pembantu miskin? Apa karena aku janda, maka aku tak pantas dicinta? Pertanyaan itu menari di benaknya, pahit dan menyiksa. Ia teringat mimpi masa kecilnya. Dulu ia ingin jadi guru, menikah muda, punya 4 anak dan kebun kecil di belakang rumah. Tapi hidup tak pernah mau diajak kompromi. Ia harus memilih menjadi TKW agar bisa membayar utang warisan mendiang suaminya. Dan sekarang, meski sudah lunas, ia belum mampu pulang, karena masih ada tanggung jawab lain, pendidikan Hafiz. Sekolah dasar di kampung memang murah, tapi uang kiriman selalu habis lebih dulu oleh kebutuhan tak terduga. Aisyah tak tahu, di balik langit Riyadh yang murah malam itu, takdir sedang bergerak perlahan menuju arahnya. Seseorang yang tak disangka, tak pernah ia bayangkan, akan segera hadir mengubah garis hidupnya. Namun sebelum itu, Tuhan sepertinya memang ingin melihat seberapa kuat seorang perempuan bisa mencintai dalam sunyi, berjuang dalam diam, dan berharap dalam kepedihan. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, Aisyah mengusap wajah dengan air mata dan air wudhu yang belum mengering. Lalu ia berbaring di lantai berlapis tikar tipis, memeluk tas kecil berisi foto anaknya, sembari menggumam, kalau jodohku masih hidup, ya Allah, sampaikanlah salam rinduku padanya, meski aku belum tahu siapa dia. Pagi itu, Aisyah menata kerudungnya dengan tangan bergetar. Ia akan dipindahkan ke rumah majikan baru, setelah 2 minggu tinggal di penampungan agensi. Namanya Syekh Khalid bin Fahd Al-Nasr, kata petugas agensi sambil menyorongkan map berisi data singkat majikan. Tak banyak keterangan, hanya disebut duda tanpa istri, tinggal sendirian di kawasan elit Riyadh, dan membutuhkan asisten rumah tangga full-time. Hati Aisyah semakin gundah. Duda? Sendirian? Kenapa bukan keluarga? Sopir yang menjemputnya tampak ramah. Mobil mewah warna hitam melaju mulus menuju perumahan berpagar tinggi. Begitu tiba di gerbang, Aisyah menunduk tak berani menatap sekeliling. Ia merasa kecil, seperti kerikil yang tak sengaja masuk ke taman istana. Rumah itu sunyi, tak terdengar suara anak-anak ataupun tawa perempuan. Hanya deru AC sentral dan langkah-langkah kaki di lantai marmer yang dingin. Ia disambut oleh kepala pelayan lama yang sudah tua, lalu diantar masuk ke kamar kecil di ujung lorong belakang. Hari pertama, Aisyah hanya membersihkan ruangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada perintah kasar. Tapi juga, tidak ada sapaan hangat. Syekh Khalid hanya muncul 2 kali, pagi ketika berangkat kantor, dan malam saat pulang. Wajahnya tampan, namun keras.
Sorot matanya seperti menanggung beban bertahun-tahun. Ia tidak pernah berbicara padanya langsung, selalu lewat pelayan lain atau memo kecil di atas meja. Tolong bersihkan ruang kerja. Jangan ganggu saya di ruang baca. Suasana rumah itu seperti museum kenangan. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada mainan anak. Bahkan dinding ruang tamu yang megah itu tampak kosong, hanya dihias jam besar dan lukisan padang pasir. Setiap langkah Aisyah terasa seperti mengusik keheningan yang telah disepakati oleh duka. Ia merasakan kesepian yang menyesakan, namun ia tahu, bukan haknya menanyakan apa-apa. Ia hanya pembantu. Suatu sore, saat sedang membersihkan ruang baca, ia menemukan sebuah buku terbuka dengan coretan tulisan Arab berwarna merah di tepinya. Al-Hayat la tuslihu liman faqada kalbah, hidup tak lagi cocok bagi orang yang kehilangan hatinya. Aisyah menggigil. Ia segera menutup buku itu dan menyapu air matanya yang entah mengapa jatuh begitu saja. Ia merasakan sesuatu yang berat, yang ganjil, yang menggantung di udara rumah itu. Ada luka di sini, pikirnya. Luka yang belum sembuh. Hari demi hari, Aisyah bekerja tanpa celah. Ia tidak berharap lebih, hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Syekh Khalid selalu duduk di kursi yang sama saat makan, menatap kosong televisi yang tidak ia dengar, dan setiap malam jam 11, ia berjalan pelan ke balkon atas, menatap bintang sambil memegang cincin di tangan kirinya. Aisyah tak tahu mengapa pemandangan itu membuat dadanya sesak. Suatu malam, tanpa sengaja, Aisyah berpapasan langsung dengan Syekh Khalid di dapur. Ia menunduk cepat dan mengucap salam dalam bahasa Arab patah-patah. Assalamualaikum, ya Syekh. Laki-laki itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan, Waalaikumsalam. Hanya itu. Namun entah mengapa, malam itu Aisyah menangis lebih dalam dari biasanya. Bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa iba yang aneh, yang tidak bisa dijelaskan. Ia seperti melihat bayangan dirinya sendiri pada sosok pria itu. Sama-sama hancur, sama-sama sunyi. Dan sejak malam itu, Aisyah mulai berdoa dengan nada yang berbeda. Bukan lagi hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seseorang yang belum ia kenal sepenuhnya, pria dingin yang setiap malam berdiri sendiri di balkon, seperti menanti seseorang yang tak akan pernah kembali. Sudah sebulan Aisyah bekerja di rumah itu, dan rutinitasnya mulai terasa seperti alur hidup yang membeku. Setiap gerak Syekh Khalid begitu teratur, nyaris seperti jam dinding yang tak pernah berubah arah. Namun dari balik kerapian dan ketegasannya, Aisyah mulai merasakan aura kehilangan yang pekat. Pria itu hidup, tapi jiwanya seperti tertinggal di masa lalu yang tak ingin ia buka lagi. Bahkan senyum, sesuatu yang begitu murah untuk orang biasa, begitu mahal di wajahnya. Suatu sore yang lengang, ketika Syekh Khalid pergi dan rumah sunyi total, Aisyah sedang menyapu ruang tamu. Tiba-tiba ia mendengar bunyi benda jatuh dari rak buku. Sebuah album foto besar terhempas, terbuka pada halaman yang membuatnya tertegun. Di sana, ada foto pernikahan yang indah. Seorang perempuan berwajah lembut berdiri di samping Syekh Khalid muda yang tersenyum, senyum yang belum pernah Aisyah lihat seumur hidupnya bekerja di rumah itu. Foto-foto berikutnya menampilkan anak kecil perempuan, main di taman, memeluk boneka, dan tertawa lepas. Hati Aisyah tercekat. Ia segera menutup album itu dan menaruh kembali ke tempat semula. Jantungnya berdegup cepat. Malamnya, saat ia sedang menata cangkir teh di meja ruang baca, ia memberanikan diri bertanya kepada pelayan tua bernama Abbas yang baru pulang dari belanja. Itu putrinya Syekh? Tanyanya hati-hati. Abbas menatapnya sejenak, lalu mendesah. 2 orang anak perempuannya sudah besar. Sekarang kuliah di London. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu, gumamnya. Dengan suara pelan, Abbas mulai bercerita. Dulu, Syekh Khalid adalah pria ceria, penuh ambisi, dan sangat mencintai keluarganya. Namun istrinya, Noura, didiagnosis kanker paru-paru saat anak bungsunya baru berumur 5 tahun. Selama 3 tahun mereka berjuang, operasi, kemoterapi, bahkan pengobatan alternatif. Tapi takdir berkata lain. Noura mengembuskan napas terakhirnya di ruang tidur yang kini selalu dikunci rapat. Sejak itu, Syekh Khalid berubah. Ia menutup diri, memindahkan anak-anaknya ke luar negeri, dan hidup seolah tanpa hari esok. Aisyah terdiam lama setelah mendengar kisah itu. Kini ia mengerti mengapa rumah itu dingin bukan karena marmernya, tapi karena jiwa penghuninya yang kehilangan kehangatan. Ia tak tahu harus merasa apa, iba, sedih, atau justru takut ikut tenggelam dalam kesedihan sang Syekh. Sejak mendengar kisah pilu tentang mendiang Noura,
Aisyah memandang Syekh Khalid dengan rasa yang berbeda. Bukan kagum, bukan juga iba semata. Ada getaran halus yang tak bisa ia bendung setiap kali pria itu lewat tanpa suara, membawa aroma sunyi yang dalam. Ia tahu, luka itu belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, Aisyah merasa ingin mengobati sesuatu yang bukan miliknya. Bukan karena ia berharap imbalan, hanya karena hatinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Suatu malam, Syekh Khalid pulang lebih larut dari biasanya. Hujan gerimis turun, dan bajunya sedikit basah. Aisyah, yang biasanya langsung menghindar saat majikannya datang, malah berdiri mematung di depan pintu dapur. "Anda ingin teh jahe, Syekh?" tanyanya dengan suara pelan. Pria itu menatapnya sebentar, untuk pertama kalinya cukup lama, sebelum mengangguk kecil. "Syukran." Hanya satu kata itu, tapi cukup untuk membuat jantung Aisyah bergemuruh tak keruan. Ia menyiapkan teh dengan hati-hati, menambah sepotong kurma seperti yang pernah ia lihat di foto pernikahan Syekh dulu, kebiasaan kecil yang mungkin sudah lama hilang dari hidup pria itu. Saat menyajikan di ruang baca, ia meletakkannya dengan lirih dan nyaris berbisik, "Semoga malam ini lebih hangat, Syekh." Syekh Khalid hanya menatap cangkir itu, lalu menatap Aisyah sekilas, matanya basah tapi cepat-cepat dihindarkan. Ia mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada keheningan yang tidak menyakitkan di antara mereka. Esok harinya, Aisyah menemukan sesuatu yang tak biasa. Seikat bunga melati segar tergeletak di meja dapur. Tidak ada catatan, tidak ada nama. Hanya bunga, wangi, putih bersih, dan segar. Ia memandangi bunga itu lama. Hatinya berdebar. Mungkinkah itu darinya? Ataukah dari Abbas? Tapi Abbas jarang ke pasar bunga. Ia tak berani berasumsi. Namun malamnya, saat membersihkan ruang baca, ia melihat bunga yang sama dalam vas kristal di meja Syekh Khalid. Ternyata bukan hanya ia yang diberi. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka tetap sedikit, tapi semakin dalam. Tidak dalam kata-kata, melainkan dalam perhatian kecil yang diam-diam berarti. Handuk Syekh Khalid yang biasanya ia lipat biasa, kini ia tambahkan setangkai kayu manis di lipatannya. Nasi yang ia masak, ia buat lebih harum dengan daun pandan, resep kampung halamannya. Dan entah bagaimana, Syekh Khalid mulai menghabiskan semua makanannya, tanpa satu pun sisa. Itu saja sudah membuat dada Aisyah hangat seperti fajar pertama. Suatu pagi, saat Syekh Khalid hendak pergi kerja, ia berhenti sebentar di depan Aisyah yang sedang mengepel. "Masakanmu, enak," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang patah tapi jelas. Aisyah terpaku. Ia menunduk dalam, tak bisa menyembunyikan senyum dan haru. Ucapan itu mungkin sederhana bagi orang lain, tapi bagi perempuan yang lama dilupakan hidup, itu seperti embun pertama setelah kemarau panjang. Malam itu, Aisyah kembali menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Tapi kini, air matanya bukan karena luka, melainkan karena rasa yang tumbuh diam-diam di antara keikhlasan dan ketulusan. Ia tak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya kembali hidup. Dan mungkin, begitu pula hatinya Syekh Khalid. Hubungan antara Aisyah dan Syekh Khalid memang tak pernah diumumkan, tapi perlahan jadi bisik-bisik para pelayan. Meski hanya sapaan sopan dan perhatian kecil yang saling bertukar dalam diam, aroma kedekatan itu mulai tercium oleh mata-mata iri. Salah satunya datang dari Halimah, seorang TKW senior yang bekerja di rumah sepupu Syekh Khalid, hanya 2 blok dari rumah utama. Ia merasa tersingkirkan, kalah dalam keanggunan, kalah dalam simpati. Tapi yang paling menyakitkan bagi Halimah, ia kalah karena lelaki itu, yang dulu ia kagumi diam-diam, kini lebih mempercayai wanita muda dari kampung yang datang dengan luka. Suatu malam, tanpa peringatan, datang panggilan mendadak dari agen penyalur. Aisyah dipanggil untuk diperiksa karena laporan pelanggaran etika kerja. Ia tertegun. Jantungnya nyaris lepas dari tempatnya. Di kantor agen, ia mendapati surat aduan anonim. Aisyah telah menggoda majikan, mencoba merayu dengan maksud mendapat status istri, dan tidak menjaga batas. Tuduhan itu tajam, seperti pisau yang ditancapkan tepat ke jantung harga dirinya. Air matanya tak bisa dibendung. "Saya tidak pernah berbuat seperti itu." "Demi Allah," ucap Aisyah lirih, tubuhnya gemetar hebat. Tapi agensi tak langsung percaya. Mereka memutuskan menyelidiki, dan untuk sementara, Aisyah dilarang pulang ke rumah Syekh Khalid. Ia hanya bisa menatap langit malam dari balik jendela kantor agen, mencoba menahan tangis yang tak mau berhenti. Dunia seolah membalik arah.
Ketulusan yang ia tanam, kini dibalas dengan fitnah kejam. Selama 3 hari ia diisolasi, tanpa kabar, tanpa kunjungan. Ia merasa hancur, merasa seperti kembali ke titik nol. Semua kebaikan, perhatian, dan kedekatan yang tumbuh perlahan seolah tidak ada artinya. Apakah Syekh Khalid percaya pada tuduhan itu? Apakah semua kenangan kecil mereka akan lenyap seperti debu yang tertiup angin padang pasir? Pertanyaan itu menggerogoti pikirannya hingga malam menjelang pagi. Namun pada hari keempat, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjubah putih masuk, dengan tatapan tajam tapi teduh. Syekh Khalid. Aisyah refleks berdiri, tubuhnya limbung. Pria itu tidak berkata-kata banyak. Ia hanya menyerahkan satu berkas, hasil penyelidikan yang membuktikan bahwa laporan itu palsu. Setelah ditelusuri, ternyata Halimah tertangkap kamera CCTV saat membocorkan informasi pribadi Aisyah keluar, menyebar rumor, dan bahkan mengakses kamar pribadi Syekh tanpa izin. Maafkan negara saya, dan saudara saya, ucap Syekh Khalid pelan. Suara itu pecah di ujungnya, seperti menahan sesal yang dalam. Aisyah tak menjawab. Air matanya meleleh begitu saja. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia merasa dihargai. Ia merasa dibela. Dan di dunia yang keras ini, tak banyak orang mau berdiri untukmu saat kau dituduh, kecuali yang benar-benar percaya. Syekh Khalid lalu menoleh kepada pihak agensi. Mulai hari ini, tidak ada satupun dari pegawai saya yang bisa dipermalukan atas dasar iri. Aisyah kembali bekerja, dan sebagai kepala pelayan pribadi saya. Suasana ruangan sunyi, lalu heboh. Aisyah membeku. Jabatan itu bukan hanya naik derajat, tapi menandakan satu hal, kepercayaan yang penuh, tak tergoyahkan oleh fitnah. Malam itu, Aisyah kembali ke rumah yang ia pikir telah kehilangan. Tapi kini, ia pulang dengan harga diri yang tetap utuh, dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, hidupnya belum tenang. Tapi ia juga tahu, kekuatan cinta yang murni tak akan bisa dihancurkan oleh bisikan jahat, selama ia tetap berdiri pada kebenaran. Langit Riyadh sore itu berwarna jingga tua, seolah menyimpan rahasia yang hendak tumpah. Aisyah duduk sendiri di taman belakang, menatap genangan air di kolam kecil yang bergelombang pelan diterpa angin padang. Hatinya masih berusaha memahami apa yang baru saja ia lalui. Fitnah Halimah memang telah terjawab, tetapi luka dari tuduhan itu belum benar-benar sembuh. Ia tak ingin berharap lebih dari semua perlakuan baik Syekh Khalid. Baginya, dihargai sebagai manusia saja sudah lebih dari cukup. Namun hari itu berbeda. Syekh Khalid, yang biasanya hanya bicara seperlunya, memintanya duduk di ruang tamu utama, ruangan mewah yang biasanya hanya dipakai saat kunjungan kenegaraan. Di sana, ia sudah menunggu, tidak dengan jubah kebesarannya, melainkan dengan pakaian tradisional yang sederhana, nyaris menyerupai pakaian hari-hari biasa. Namun sorot matanya, tak biasa. Ada sesuatu yang tenang, namun dalam. Menusuk sekaligus menenangkan. Aisyah, ucapnya pelan, namun tegas. Beberapa minggu ini aku memikirkan banyak hal. Tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang siapa yang hadir dalam keheningan. Aisyah menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Ia merasa napasnya tertahan. Aku bukan pria muda. Aku tak bisa menjanjikan masa depan tanpa badai. Tapi, aku merasa tenang saat kau ada di rumah ini. Cara kau berjalan, melipat handuk, menyeduh teh, semuanya menghidupkan ruang-ruang yang telah lama mati. Hening panjang menyusul. Lalu Syekh Khalid membuka kotak kecil dari saku bajunya. Bukan emas mewah, bukan berlian yang memantulkan cahaya, melainkan sebuah cincin perak sederhana, bertatah batu akik biru muda. Jika kau berkenan, aku ingin menjadikanmu istriku. Bukan karena belas kasihan, bukan karena rasa tanggung jawab. Tapi karena aku, tulus. Kalimat itu terucap tanpa gemetar, tetapi hatinya sendiri berdegup begitu cepat. Aisyah tak menjawab. Matanya basah. Hatinya berkecamuk. Ia hanyalah seorang janda TKW, datang dari luka, hidup dari sisa-sisa kekuatan yang tersisa. Kini, seorang duda bangsawan Arab, yang dihormati seantero Riyadh, menawarkannya kehidupan baru, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidup. Ia ingin tertawa dan menangis dalam waktu yang sama. Dunia benar-benar penuh kejutan. Tapi ini, terlalu cepat. Syekh, aku tak pantas, suara Aisyah gemetar.
Tapi sebelum ia melanjutkan, Syekh Khalid mengangkat tangan. Tak ada yang pantas atau tidak. Ini tentang hati. Jika kau belum siap, aku akan menunggu. Jika kau ragu, aku akan mengerti. Tapi ketahuilah, aku tak melamar karena kau sempurna. Aku melamar karena aku ingin bersama seseorang yang jujur, tulus, dan membuat rumah ini hidup kembali. Aisyah tak bisa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, hidup memberinya pilihan yang tak menyakitkan. Pilihan untuk dicintai, bukan karena tampang, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang ia tanam dalam diam. Ia tak menjawab hari itu, tapi Syekh Khalid tidak memaksanya. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, pikirkan dengan hati, bukan dengan luka. Malamnya, Aisyah bersujud lama dalam doa. Ia tidak meminta jawaban, hanya meminta petunjuk. Hatinya mulai menimbang, bukan apakah ia pantas, tapi apakah ia siap mencintai kembali, di tengah luka, di tengah perbedaan, dan di bawah langit asing yang kini terasa lebih hangat. Kabar lamaran Syekh Khalid menyebar lebih cepat dari desir angin gurun. Belum seminggu sejak percakapan haru itu, keluarga besar Syekh berkumpul dalam sebuah majelis keluarga mendadak. Di ruang tamu luas berisi ukiran kayu mahoni dan karpet Persia tua, para paman, bibi, dan dua kakak kandungnya duduk dengan wajah tegang. Mereka bukan sekadar keluarga biasa, mereka adalah garis keturunan darah bangsawan, pemilik bisnis properti dan pertambangan, orang-orang yang hidup dengan aturan tak tertulis tentang siapa yang layak masuk lingkaran mereka. Apa yang kau pikirkan, Khalid? Bentak kakaknya, Syekh Abdurrahman, yang selama ini menjadi figur dominan di keluarga. Kau ingin memperistri seorang janda miskin, mantan pembantu rumah tangga? Di depan dunia, apa yang akan kami katakan? Suasana mendadak mencekam. Khalid tidak menjawab langsung. Ia menatap lurus ke lantai, wajahnya datar tapi tegas. Ia tahu badai ini akan datang. Namun, ia tak menyangka sedahsyat ini. Ibunya yang renta, Ummu Zahra, hanya bisa menggeleng dengan sedih. Nak, aku tahu kau kesepian. Tapi ini bukan jalannya. Keluarga kita punya harga diri. Cinta, kadang tak cukup. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Sebuah kalimat yang melumatkan perasaan manusia jadi sekadar angka dan status. Tapi Syekh Khalid tidak marah. Ia hanya menarik napas dalam, mencoba menjaga kehormatan ibunya, meski dalam hati, rasanya seperti ditusuk perlahan. Aisyah bukan siapa-siapa. Benar, ucapnya akhirnya, tenang tapi menggigit. Tapi dia satu-satunya yang membuat rumah ini hidup. Bukan karena kecantikannya, bukan karena rayuan. Tapi karena ketulusannya. Sesuatu yang bahkan keluarga ini, mungkin, sudah lupa rasanya. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Beberapa kerabat saling berpandangan, merasa tersindir tapi tak bisa membantah. Namun Abdurrahman tidak tinggal diam. Ia membawa satu kartu terakhir. Kalau kau tetap bersikeras, maka keluarga akan mencabut semua dukungan finansial. Kau boleh hidup dengan perempuan itu, tapi bukan lagi atas nama keluarga besar Al-Malik. Ancaman itu mengguncang fondasi. Semua tahu, meski Syekh Khalid punya usaha sendiri, sebagian aset dan tanah masih di bawah nama keluarga. Melepaskan semuanya berarti memulai kembali, dengan risiko dan pengorbanan besar. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah keesokan harinya. Bukan dari Syekh Khalid, tapi dari Abbas yang tak sengaja mendengarnya dari para pelayan istana sepupu. Aisyah terpukul. Bukan karena harga dirinya direndahkan, tetapi karena ia tak ingin menjadi alasan pecahnya keluarga. Di malam sunyi itu, ia memberanikan diri berbicara langsung kepada Syekh Khalid. Jika pernikahan ini akan menghancurkan hubungan darahmu, aku mundur. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan memecah. Namun Syekh Khalid tak mengizinkannya menyelesaikan kalimat. Jangan pernah berpikir kau penyebab retaknya apapun. Keputusan ini milikku. Jika mereka tak bisa menerima ketulusan, maka mungkin selama ini rumah ini hanya berdiri di atas kesombongan, bukan kasih. Wajahnya tak gentar, suaranya mantap. Di mata Aisyah, ia bukan lagi hanya majikan, tapi seorang pria yang siap berperang demi cinta yang tak biasa. Malam itu, Aisyah menangis sendirian. Bukan karena takut, tapi karena hatinya tak percaya bahwa di dunia yang keras ini, masih ada seseorang yang bersedia kehilangan segalanya, demi dirinya. Desember pagi itu, kota suci Mekah menyambut fajar dengan angin yang lembut dan udara yang menyegarkan.
Di balik hiruk-pikuk jamaah umrah yang memadati halaman Masjidil Haram, sebuah kabar mengejutkan mulai menyebar diam-diam. Seorang syekh bangsawan dari Riyadh akan melangsungkan akad nikah di pelataran Ka'bah, namun bukan dengan wanita keturunan ningrat, melainkan seorang janda TKW asal Indonesia. Para penjaga takzim, para imam, hingga pengunjung dari berbagai negara mulai berbisik-bisik. Nama Aisyah pun mulai terdengar, diucapkan dengan rasa penasaran dan, bagi sebagian, dengan nada tak percaya. Syekh Khalid tak menggubris gunjingan. Ia memilih tempat paling sakral di muka bumi sebagai saksi. Ia ingin cinta yang ia perjuangkan diberkahi langsung di bawah langit yang menyaksikan tangis Hajar, keteguhan Ibrahim, dan tawaf para hamba. Di hadapan seorang ulama besar dan hanya disaksikan beberapa sahabat dekat, ia mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar namun mantap. Aisyah, dalam balutan gamis putih sederhana, menangis diam-diam, bukan karena malu, tapi karena hatinya tak menyangka bahwa jalan panjang penuh luka membawanya ke momen suci ini. Tepat setelah doa pernikahan dipanjatkan, seorang jemaah asal Malaysia merekam momen itu tanpa sengaja. Dalam hitungan jam, video pendek berdurasi 37 detik itu viral di seluruh dunia muslim. Judulnya, Syekh Haram menikahi mantan TKW di Tanah Suci, air mata saksi cinta yang tulus. Netizen pun terbelah. Ada yang terharu, memuji keberanian sang syekh, namun tak sedikit yang sinis, menuduh Aisyah sebagai perusak tatanan sosial atau pemburu harta. Tapi badai komentar itu tak menggoyahkan Aisyah sedikit pun. Ia sudah terlalu kenyang dengan prasangka, dan kali ini, ia tak sendirian. Media Timur tengah mulai mengangkat cerita mereka. Dari layar-layar berita Al Jazeera hingga unggahan influencer Arab, kisah pernikahan Mekah menjadi simbol perlawanan terhadap kasta sosial. Banyak perempuan Arab menyuarakan dukungan diam-diam, terutama dari kalangan bawah yang selama ini hanya menjadi pelengkap cerita pria-pria terhormat. Aisyah menjadi simbol harapan, bahwa cinta bisa melampaui darah, martabat bisa tumbuh dari luka, dan takdir bisa berubah di titik paling suci. Namun tidak semua menerima kisah ini dengan hangat. Beberapa anggota keluarga Syekh Khalid bahkan mengirim perwakilan ke Mekah, bukan untuk memberi restu, melainkan untuk menegaskan keputusan mereka mencabut hak waris dan kepemilikan saham keluarga. Di pelataran hotel dekat Masjidil Haram, mereka menyerahkan surat pernyataan resmi. Aisyah menyaksikannya dari kejauhan, dan meski hatinya tergores, ia tidak menangis. Ia telah memilih jalan yang tidak mudah, dan jalan itu kini terang oleh cinta sejati. Syekh Khalid menerima surat itu dengan kepala tegak. Jika mereka melihat cintaku sebagai aib, maka aku tak butuh kemewahan yang dibangun di atas keangkuhan. Ia memeluk Aisyah saat malam turun di Mekah, di balkon kamar yang menghadap Ka'bah. Tangannya menggenggam erat, seolah ingin meyakinkan bahwa dalam kehilangan, ada ketenangan, dan dalam pengorbanan, ada kedamaian yang tak bisa dibeli. Di malam itu juga, Aisyah menulis surat panjang untuk ibunya di kampung. Ia menceritakan semuanya, dari awal yang getir hingga pernikahan yang nyaris tak dipercayai siapapun. Mak, anakmu ini kini bukan siapa-siapa, tapi juga bukan pelayan siapa-siapa. Aku hanya perempuan yang dicintai lelaki yang tak takut kehilangan dunia demi sebuah kejujuran hati. Setahun berlalu sejak pernikahan suci di Mekah. Aisyah dan Syekh Khalid memilih hidup sederhana di pinggiran kota Riyadh, jauh dari sorotan keluarga besar yang masih membekukan hubungan. Namun Aisyah tidak pernah larut dalam kemewahan yang kini tersedia baginya. Di hatinya masih terpatri bayang-bayang kamar sempit di kontrakan buruh migran, jerit sunyi teman-temannya yang terpaksa diam atas perlakuan majikan, dan isak janda-janda yang dipulangkan dalam kepedihan. Kenangan itu terus mengganggu tidurnya, hingga akhirnya ia memohon izin kepada sang suami untuk kembali ke Indonesia. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk membangun. Jika Allah mengangkat derajatku, maka aku ingin mengangkat mereka yang dulu senasib denganku, ucapnya lirih di ruang sholat rumah mereka. Syekh Khalid menatap mata Aisyah yang berkaca-kaca, lalu menggenggam tangannya erat. Jika kau ingin jadi pelita bagi mereka, maka izinkan aku menjadi penjaganya. Maka dengan restu dan dukungan penuh, keduanya terbang ke Jawa Timur, tepatnya ke tanah kelahiran Aisyah, di lereng Gunung Ijen, Banyuwangi. Di tanah yang dulu basah oleh air mata, mereka memulai mimpi baru. Proyek itu bukan tanpa cemoohan. Banyak yang menuduh Aisyah sedang mencari panggung, ada pula yang mencibir bahwa pesantren itu hanya alat untuk mencuci nama di kampung. Namun Aisyah tak menggubris. Ia memulai dari pondasi sederhana, membeli sebidang tanah bekas kebun kosong, mempekerjakan tukang-tukang lokal, dan membangun ruang sederhana dari kayu jati. Nama pesantrennya pun menggetarkan hati, Pondok Darut Saqwa Anisa, tempat bernaungnya para janda dan perempuan terluka yang ingin belajar, hidup, dan mandiri kembali.
Para janda dari berbagai daerah mulai berdatangan. Sebagian dari mereka dulunya sesama TKW, korban penipuan agen ilegal, atau perempuan yang ditinggal suami tanpa alasan. Mereka disambut tanpa syarat, tanpa pertanyaan memalukan. Mereka belajar membaca Al-Quran, menjahit, bertani, dan bahkan berdakwah. Aisyah tidak memposisikan diri sebagai pemimpin, melainkan sahabat. Ia mendengarkan setiap kisah, menampung setiap luka, dan menyalakan harapan yang lama padam. Suatu hari, seorang jurnalis muda dari Jakarta datang mewawancarai Aisyah tanpa banyak basa-basi. Apa yang mendorong ibu membangun pesantren ini, setelah hidup dalam kemewahan Arab? Aisyah hanya tersenyum dan menjawab tenang, karena saya tahu betul rasanya dimuliakan hanya saat cantik dan muda, lalu dibuang saat tak dibutuhkan. Di sini, tak ada yang dibuang. Semua yang datang, berarti. Semua yang hancur, bisa disusun kembali. Kisah Aisyah kembali viral, namun kali ini dalam narasi berbeda. Ia bukan lagi sekadar janda yang dinikahi miliarder Arab, tapi simbol perempuan yang bertahan dan memberi. Ia diundang ke berbagai forum perempuan, ke pesantren lain, bahkan ke kampus-kampus besar. Tapi ia menolak glamor. Baginya, rumahnya adalah bilik bambu yang setiap malam dipenuhi doa janda yang dulu hampir kehilangan iman. Di sana ia merasa lebih kaya daripada raja manapun. Di suatu subuh yang dingin, Aisyah berdiri di beranda pesantren, menatap matahari perlahan muncul di balik kabut. Syekh Khalid menyusulnya, membawa 2 cangkir teh jahe. Mereka diam cukup lama, lalu sang syekh berbisik, "Kau telah membangun kerajaan yang tak akan pernah hancur, karena kau membangunnya dengan air mata yang tak pernah menuntut balas." Aisyah menoleh, matanya berkaca. "Aku hanya ingin setiap janda tahu bahwa takdir bisa berubah. Dan luka mereka tak harus jadi akhir cerita." Beberapa tahun setelah pesantren berdiri kokoh, Aisyah dan Syekh Khalid kembali ke Riyadh untuk menghadiri sebuah konferensi internasional tentang pemberdayaan perempuan. Di sana, kisah hidup mereka bukan hanya menjadi inspirasi, melainkan juga simbol nyata bahwa cinta dan keteguhan hati mampu mengubah dunia. Di antara gemerlap lampu dan sorotan media, mereka tampil sederhana namun memancarkan aura kedamaian yang sulit diabaikan. Syekh Khalid, yang dulu ditentang keluarganya, kini menerima penghargaan atas dedikasinya dalam mendukung perempuan terluka. Di sampingnya, Aisyah berbicara di hadapan ratusan hadirin tentang pentingnya cinta tanpa syarat dan keberanian memulai hidup baru meski dunia menolak. Suaranya tegas, penuh keyakinan, namun tetap merendah. Ia berkata, "Ketulusan dan doa adalah kekuatan yang menyatukan kami, dan kami harap kisah ini menjadi cahaya bagi siapapun yang merasa terpinggirkan." Di Indonesia, pesantren mereka telah melahirkan puluhan perempuan mandiri yang kini menjadi guru, pengusaha, bahkan aktivis sosial. Berita itu tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, membawa harapan baru bagi mereka yang sebelumnya terpuruk dalam kesendirian. Bahkan para janda yang pernah mengira hidupnya berakhir, kini menuliskan kisah kebangkitan mereka di buku dan media sosial, menjadikan pesantren sebagai rumah kedua yang penuh cinta dan tawa. Namun, bukan hanya soal prestasi duniawi. Yang paling membuat Aisyah dan Khalid bangga adalah perubahan hati dalam keluarga besar Syekh. Lambat laun, permusuhan berubah jadi pengertian. Sebuah pertemuan hangat terjadi di Riyadh antara Khalid dan kakaknya, yang kini mengulurkan tangan tanpa prasangka. Air mata mengalir saat masa lalu berdamai dengan masa depan, menyatukan keluarga yang dulu tercerai-berai oleh kesombongan. Pada malam yang tenang di rumah mereka, Aisyah dan Khalid duduk bersama sambil memandang bintang. "Kau tahu, Khalid," ucap Aisyah pelan, "dulu aku takut sekali kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku mengerti, kehilangan itu hanyalah ruang kosong yang diisi dengan cinta." Khalid menggenggam tangannya erat, "Dan aku bersyukur karena kehilangan itu membawaku padamu, sebuah anugerah terindah yang pernah aku terima." Dalam senyum yang merekah, mereka tahu perjalanan hidup tak pernah mudah, namun setiap luka dan pengorbanan terbayar dengan damai dan kebahagiaan. Cinta mereka bukan hanya milik mereka berdua, tapi milik dunia yang haus akan kehangatan dan harapan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kadang, dunia perlu diguncang untuk menemukan makna sejati tentang cinta dan kemanusiaan. Dan di tengah gelapnya malam, doa mereka menyatu dalam bisikan lirih yang mengalir ke segala penjuru. Semoga setiap jiwa yang terluka menemukan pelukan hangat, dan setiap hati yang rapuh menemukan kekuatan untuk bangkit. Dengan harapan itu, Aisyah dan Khalid menutup bab hidup mereka, membuka lembaran baru yang penuh cahaya.